tetap kata para ulama rahimahullahu taala. Namun saya nyampaikan pengalaman saja dari beberapa kalau bahasa Palembang, bahasa Palestina pusing-pusing ya. Keliling-keliling saya ke beberapa tempat pulau ya, yang mungkin sekarang sudah hampir 80% lah ya. Sudah kita coba untuk berjumpa dengan para dai-dai di wilayah-wilayah tersebut, dan saya dapatkan ada 3 permasalahan besar yang kita temui pada diri kita dan juga pada para duat di tempat-tempat yang pernah saya kunjungi tersebut. Yang pertama adalah kelemahan dalam agama. Ya, kalau bahasa Arabnya mah ad-dha'fu fid din ya. Yang kedua, dha'f fil ilmi atau kelemahan dalam ilmu. Yang ketiga adalah dha'f fil aql. Lemahnya apa? Akal. 3 ini saya lihat adalah perkara yang sangat besar yang menghasilkan atau menumbuhkan atau menyebabkan munculnya banyak permasalahan di dakwah kita. Ya, di dakwah kita ini, baik antara dai maupun antara yayasan dengan para duatnya atau yang lainnya. Kebanyakan saya lihat kumpul kepada 3 masalah ini. Ya. Contohnya, untuk lemah dalam agama ini, alhamdulillah, adalah lemahnya ikhlas yang kita miliki. Yang kita tahu semua bahwasanya itu adalah rokin aslun asil ya, adalah kita ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala. Sebagiannya mengatakan bahwa ikhlas itu adalah di akhirat nanti manfaatnya, padahal akhirat tidak butuh ikhlas. Sebab itu adalah darul jaza, bukan darul bala ya. Al-amal di dunia ini, maka kita butuh ikhlas di dunia ini. Menunjukkan bahwasanya orang yang tidak mampu ikhlas berarti apa? Agamanya lemah. Ini banyak terjadi. Sehingga pertama kali mereka itu ketika mau ta'awun itu tanyanya apa? Berapa lembaga mau ngasih fasilitas kepada dirinya. Saya lihat apa bedanya antara dai dengan buruh. Wawancara interview para tenaga kerja, para buruh, kemana arahnya? Ke gaji ya, ke gaji dan job desk. Kadang saya juga heran, kok ada guru mengatakan, Ustadz apa job desk saya? Ya. Dia minta apa? Job desknya. Padahal guru ada manzilahnya. Mu'alimun nasil khair ada manzilahnya sendiri dalam agama ini. Dan Nabi adalah al-mu'allimul al-awwal ya. Ahsanu mu'allimin fid dunya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada job desk bagi beliau dalam hal ini. Ya. Demikian juga dalam hal ini adalah da'af fid din adalah hubbus syuhrah. Ya. Senang atau bangga kalau terkenal ya. Ditambah juga ambisi yang cukup besar dalam dirinya, sehingga muncul di sana permasalahan hanya karena apa? Ambisi ini. Saya nggak akan panjang lebarkan, contoh saja. Mereka juga dalam masalah ilmu. Ini kita sepakat semua bahwasanya ilmu adalah apa? Sebab selamat dari semua fitnah. Ya, saya sampaikan dalam buku beliau Ta'amul Ma'al Fitnah, Saf'ul Ilmi adalah apa? Kunci sukses untuk menghadapi semua fitnah yang ada. Dan ternyata semakin lemah ilmunya, semakin tidak tampak keberkahan dakwahnya. Ya. Oleh karena itu, dha'ful ilmu adalah tugas yang sangat penting untuk kita hilangkan dalam diri kita. Saya tidak akan panjang lebarkan hal itu. Yang ketiga adalah dha'ful akal, lemahnya akal. Dai yang lemah akalnya kadang-kadang menggunakan yang syiddah fi mautini lin, atau dia menggunakan lin fi mautini syiddah. Jadi terjadi banyak ya.
Sehingga Syekh membuat buku Rifqan Ahla Sunnah bi Ahli Sunnah, karena banyak para duat ya, yang salah menggunakan metode tersebut. Artinya syiddah, dan ini adalah uslub dakwah ya. Namun ketika salah penggunaannya berakibat pada permasalahan yang muncul yang tidak berkesudahan sampai hari ini. Oleh karena itu, ajakan saya pada hari ini, wallahu a'lam bishawab ya, marilah kita hilangkan 3 hal ini, kita perkuat agama kita perkuat ilmu kita perkuat akal kita. Artinya jangan sampai kita tidak pernah melatih kecerdasan yang kita miliki. Dan jangan pakai intelektual buatan ya, karena banyak sekali bahayanya, dan masih perlu ada orang-orang yang ngajari mesin itu agar menjawab dengan benar. Dan itu tugas kita semua sebetulnya ya. Bahkan kita katakan kita punya tambahan dakwah kepada mesin-mesin seperti ini ya. Kalau antum mampu untuk menulis lebih banyak, mampu untuk ngajari dengan benar, maka akan muncul jawaban yang bermanfaat bagi kaum muslimin. Bila tidak, maka tidak. Ikhwati fillah, 3 hal ini tentunya PR yang cukup besar buat kita semua, dimanapun berada ya. Banyak yang harus kita toleransi, kita keras ya, kita tidak toleransi. Yang harusnya kita itu keras di sana, kita malah toleransi dalam hal ini. Sehingga akhirnya ya, jadilah permasalahan cukup banyak di dakwah yang kita miliki ini. Demikian juga tidak mampu untuk menentukan skala prioritas. Ini juga termasuk kelemahan akal yang kita miliki. Ya, mudah emosi ya, dan lain sebagainya. Ini adalah sebuah kelemahan dalam akal yang kita miliki. Oleh karena itu, 3 hal ini harus kita perbaiki. Agama kita dengan ketakwaan yang kita miliki, ya, ilmu kita dengan kita belajar terus, dan akal kita perlu asah untuk menyelesaikan banyak permasalahan yang ada. Semakin antum mampu menyelesaikan masalah, semakin cerdas antum biidznillah ta'ala. Jadi masalah bukan untuk dihindari, tapi diselesaikan dengan sebaik mungkin. Ini mungkin kultum ya, kul masyi'tum, saya enggak panjang-panjang. Ada yang sudah semalam ya, saya lihat matanya merah semua ya. Kemudian pagi juga antrinya, masya Allah ya. Ini adalah bagian daripada kita untuk membina akal kita, membina agama kita, membina ilmu yang kita miliki. Demikian ya khanfillah, semoga bermanfaat saya sampaikan. Yang jelas bahwasanya kita punya PR berat ya, yang kita harus rasakan bersama, bagaimana memperkuat agama kita, memperkuat ilmu kita, dan memperkuat akal yang kita miliki, sehingga bisa untuk mengamalkan sabda beliau SAW, sadidu wa qaribu, sadidu wa qaribu. Demikian wabillahi taufiq. Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.